Itu ikan itu bagaimana dia dengan cuaca yang sekarang ini? Kalau sore apa kan hujannya deras, tapi tiba siang panasnya luar biasa. Jadi bagaimana dengan dampak ikan yang tadi kita amati dengan polanya? Jadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengepul lele 08. Pengepul tapi bukan pengepul. Kita kembali lagi berbincang dengan sahabat kita peternak lele pemuda ini. Sini kita membahas ada ini 2 kolam dengan cuaca ekstrim tuh bagaimana kita mengamati ikan itu sehat atau enggak, apa yang kita kasih. Jadi tadi ada 2 kolam yang kita amati karena hari ini termasuk ya hujan deras sekali, kalau siang panasnya luar biasa ya kan gitu. Jadi lanjut aja nanti sama kita berbincang sama Bang Hendra langsung untuk bagaimana yang kita amati tadi berdua itu, bagaimana apakah ikan itu butuh apa dan butuh apa gitu. Jadi dari 2 kolam yang kita amati itu bos, itu ikan itu bagaimana dia dengan cuaca yang sekarang ini? Kalau sore apa kan hujannya deras, tapi tiba siang panasnya luar biasa. Jadi bagaimana dengan dampak ikan yang tadi kita amati dengan polanya? jadi jadi begini. Mungkin sebelumnya tak klarifikasi dulu bahwasanya mungkin setiap ilmu berbeda-beda dan konsepnya berbeda-beda. Dan mungkin seperti yang Bos pertanyakan tadi, bahwasanya tidak mungkin kita yang menyetel cuaca kan, Ya, begitulah benar. kira-kira. Cuaca Ya yang pasti kuasa. sudah pasti kita harus mengikuti cuaca yang ada. Apalagi dengan cuaca yang kayak gini, yang terkadang malam hujan deras, kali nanti siang itu panasnya sangat luar biasa, panasnya sangat luar biasa gitu. Jadi udah pasti dampaknya ke air. Dampaknya ke air itu salah satunya tadi, air itu akan cepat keruh dan bau. Itu udah pasti gitu. Karena zat dari hujan tadi yang memang benar-benar itu buat air itu kalau kebanyakan sangat tidak bagus untuk ikan. Makanya kita memang harus rutin untuk penggantian air di masa-masa sekarang ini. Dan ketika memang tadi contohnya seperti yang tadi kan panas, hari ini kan panas Ya, begitu. luar biasa tadi. Nah, dan kita amati bahwasanya ikan ya wajar. Memang ketika memang air itu ketika memang cuaca begitu panas, air itu tidak akan ada yang di atas. Dia bakal pergerakan semua di bawah, itu dia. Dan ketika kasih makannya kita seperti tidak nafsu gitu. Seperti tidak nafsu ya, nanti nunggu sedikit lagi gitu ya. Ketika memang cuacanya agak normal kembali ya dia bakal sehat kembali. Itu sebenarnya tidak berdampak. Maka yang sangat berdampak itu ketika nanti malam ini hujan lagi. Nah, itu dia. Ini Iya. harus kita Nah, antisipasi jadi ya. ini harus diantisipasi ketika nanti malam itu hujan, udah otomatis besok pagi saya itu harus sudah mengganti air itu sampai 70%, sampai 75%. Wajib. Wajib. Kalau untuk kita wajib. Wajib untuk petani itu wajib harusnya. Tapi tadi kalau kita amati kan ya masih normal, cuma ikan itu kurang naik. Iya. Kita kasih makan ada berapa menit lah bisa dibilang. Baru ada dia pergerakan ikan itu naik. Kita nggak salah kita buka juga keran, kita tambah air kan, baru dia mulai ada pergerakan. Berarti itu dampak karena ikan panas, karena cuaca panas sekali ya. Itu sangat panas. Makanya. Dan ketika panas itu malam nanti pun dingin kan begitu kira-kira. Mungkin itulah berdampak di dia di situ. Tapi ya bukan berarti tidak ada jalannya begitu. Tentu ya kita banyak probiotiknya. Kan seperti cuaca yang tidak menentu itu banyak aja probiotiknya seperti empat dan sebagaimana. Itu aja. Kayak apa tuh perlu kita kayak ya jenis yang alami itu kayak Daun kates itu sangat perlu. Karena terkadang itu kan namanya cuaca nggak menentu, itu kan bikin drop di ikan tadi kan gitu. Kayak Jadi kita gerah ya. ya jadi ibaratnya itu seperti daun kates itu menetralisir lah dari setiap tubuh dia tadi itu. Jadi itu sangat perlu, nggak usah banyak sih. Cuman daun kates itu nggak perlu banyak dalam per kolam itu. Itu berarti ya itu tadi kita yang sering kita bicarakan, manajemen air ya kan, sama kepekaan petani ataupun pembudidaya itu di situ, kepekaan terhadap cuaca, air, ikannya. Jadi nggak melulu tekan pakan sekian apa sekian ya. Karena memang kalau kita sebagai petani itu tidak punya feeling, kita menggunakan ya
Kita ya memang benar semua itu harus menggunakan hitung-hitungan pasti begitu. Tetapi kalau kita sebagai petani ini hanya menggunakan hitung-hitungan, oh jam sekian harus kita kasih makan sekian, jam sekian harus kita kasih makan sekian. Ternyata mood lele itu juga mood ikan contohnya, itu mood ikan itu tidak semuanya sama begitu. Mungkin di pagi ini dia butuh makan itu 1 kilo begitu contohnya ya. Tapi di siang dia hanya butuh makan hanya 4 on, 3 on gitu. Dan terkadang kita harus mempuasakan mereka. Itu yang bisa lihat bahasanya gini, yang punya gimana caranya kok kenapa mereka harus dipuasakan itu feeling yang tahu gitu. Bukan ternak kita sebagai peternak yang tahu ini harus kita puasakan hari ini. Saat gitu. kayak mana ikannya, Iya. kondisi ikan, makanya dari awal harus kita pelajari gimana ikannya, kayak mana polanya, atau apa namanya kok pola itu bahasa Jawa ya. Iya. Apa Iya, gerak-gerik ikan dari mana itu cirinya nampak itu hasilnya. Makanya kita harus peka. Kayak tadi yang kita lihat itu dia karena tadi malam tuh hujannya luar biasa, tiba siang panas luar biasa. Cuma tadi masih aman ya bos untuk Alhamdulillah. yang dia diamati untuk besok aja, kemungkinan nanti malam kalau hujan deras Iya, nanti malam kalau hujan deras maka besok harus Wajib ya? 70 wajib. wajib hukum itu ya. Wajib nanti ya. Besok itu ketika ganti kita diangkat. Itu pun kalau misalnya kita ganti contohnya kita di cuaca yang sedikit matahari udah keluar. Udah keluar ya. Nggak bisa ibaratnya besok mendung kita ganti lagi sama aja. Itu posisi. kalau nggak kita ganti ataupun kita kasih probiotik aja, prebiotik ya, itu berdampak nggak ke nafsu makan apa ke jamur ikan itu? Tidak. Itu tidak berdampak sebenarnya. Sebenarnya maksudku tidak berdampak itu bukan berarti tidak berbahaya di ikan, bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi gini, ketika cuaca tidak menentu, contohnya besok ketika cuacanya nanti malam hujan, besok mendung total gitu, sampai sore itu mendung tanpa mengeluarkan matahari gitu kan. Kita kasih probiotik, maka probiotik itu hanya tahan sampai hanya sekian hanya beberapa jam aja gitu, dan besok kita harus mengganti air lagi gitu kan. Maka itu kan sesuatu yang sangat sia-sia menurut. Itu termasuk satu jalan sih, tapi sia-sia gitu. Sia-sianya karena kita ketika hari ini besok kita ganti air masih bisa bertahan 1-2 hari. Ya itu dia untuk airnya, untuk Berarti kalau dia hanya kasih probiotik hanya beberapa jam ya? Iya, hanya instan tapi berapa jam? Ya, emang kalau pengen agak lama ya air lah, ganti air. Itu bisa sehari 2 hari tahan dia. Jadi untuk teman-teman peternak apa budidaya lainnya, itulah salah satu yang harus kita pahami dari ikan, yang dari episode sebelumnya mungkin kita bahas. Keberhasilan ikan itu bukan cuma dipakan harus sekian apa sekian, tapi manajemen airnya harus benar kan gitu kan. Kalau pengen nilainya cepat besar apa, mungkin dari situ bisa kita simpulkan, dengan cuaca kita harus peka. Yang kedua, kita pun harus memahami apa yang harus kita beri. Umpamanya kita kasih probiotik tahan berapa hari, berapa jam, sama kita ganti air untungan yang mana, kerjanya enak mana, itu tinggal kawan-kawan milih aja lah. Tapi kalau dari yang dilakukan di sini kan ganti air kalau umpamanya nanti malam hujan, kalau umpamanya enggak pun masih aman ya. Masih aman itu. Sebenarnya sekarang kan lagi nambah air begitu ya. Kita sebagai petani memang kita harus punya feeling yang memang oh ya ikan kita harus seperti ini kan. Enggak bisa kita anggap bahwasanya besok lusa dan sebagaimana. Ya kalau memang mau menjadi petani yang konsisten dengan apa yang kita lakukan ya memang benar-benar ya ganti gitu. Itu berarti kalau dapat petani yang malas itu kan, itu yang menghambat untuk sampai gagal bukan gagal panen ya, lambat panen. Iya, apapun cerita ketika memang air rusak, ikan rusak. Itu aja sistemnya. Jadi teman-teman itu ketika melihat sudah kalau mau melihat aja di YouTube itu sebelum ini, contohnya yang di konten-konten sebelum ini gitu. Lihat saja itu sudah sangat komplit. Maka ketika mendapatkan yang malas, kolab, tentu ikannya enggak mati, enggak, berdampak pun enggak. Masih berdampak tadi itu ketika kita kenapa maksud dalam arti begini. Itu bakal terjadi penyakit, masih kita biarin aja gitu. Dan aku tidak mau menunda-nunda itu. Ya, itu tadi kadang kan hanya berpikir ini yang menyebabkan kadang gagal panen, yang disalahkan pakannya. Lelenya nggak cepat besar, lambat besar kalau ini padahal yang di manajemen airnya lupa. Iya. Untuk nengok lele sendirian lupa kan ya. Karena bisa diibaratkan kalau kita ternak ini kayak anak sendiri lah, kita harus paham.
tingkah lakunya, polanya kan gitu kan. Jadi untuk cuaca ekstrim seperti inilah, ada nggak kesan ataupun pesan yang bisa dibagikan? Kalau apa ya, kalau namanya pesan mungkin gini ya, ketika memang di cuaca yang memang kita ini hampir setiap hari mendapatkan dua hal, musim ini gitu kan, musim panas dan musim hujan gitu kan. Nggak tentu nih. Intinya naikkan feeling sampai naikkan feeling peternaknya bahwasanya oh iya kita harus mengganti air, kita tambah probiotik dan sebagaimana, harus kita puasakan. Kita memang harus lebih berhati-hati gitu. Terkadang sepelenya orang petani ini ketika musim hujan ataupun musim panas yang begitu tinggi gitu kan, karena ikan ini ketika kena penyakit dia tidak nampak kena penyakit sebenarnya, tetapi dia berdampak di tubuh dia. Sedangkan kita petani ini butuh ternak yang sehat agar menghasilkan daging yang mantap. Ya. Itu dia. Jadi feeling yang bagus lah. Jadi itu tadi sedikit kita bahas tentang pengaruh dampak cuaca ekstrim terhadap ikan dan kolam dan airnya. Jadi untuk lebih lanjutnya, kalau ada kawan-kawan yang kurang dapat nih bagaimana dari video ini, silahkan komen ataupun bisa kita kontak langsung, kita bisa sharing kok, atau nanti bisa kita masukkan ke episode selanjutnya. Komen aja di bawah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, itu tadilah yang dapat kami bagikan tentang bagaimana cara mengatasi di cuaca ekstrim. Mungkin dari kami Pengepul Lele 08. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.